karena ini tema yang sangat besar, bicara tentang the danger of dishonest work. Bagaimana sebenarnya pekerjaan itu adalah sebagai act of worship. Tapi ada peringatan yang sangat serius tentang keberbahayaan dari pekerjaan yang tidak jujur, pekerjaan yang tidak kudus. Mari kita siapkan hati untuk dengar firman. Kiranya Tuhan memberikan kita pengertian dengan speedo yang sangat cepat. Mari kita berdoa. Sekali lagi hambamu bersyukur di dalam anugerah, di dalam segala kekuatan yang tersisa. Di dalam kelelahan 2 minggu ini hambamu boleh ada di sini. Bertemu dengan orang-orang muda yang Tuhan kasihi. Pemuda-pemudi yang sekarang Tuhan bentuk untuk menjadi orang-orang benar yang akan Tuhan pakai di tengah-tengah Surabaya khususnya. Biarlah kiranya Tuhan yang mencelikkan hati kami. Menjadi orang yang menyadari panggilan kami yang begitu serius dari Tuhan. Kemuliaan yang begitu besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Dignitas yang begitu mulia yang Tuhan pertaruhkan kepada kami. Karena kami mengemban jabatan sorgawi. Kami sebagai rekan sekerja Allah, anak-anak Allah yang dipanggil membawa kemuliaan Allah. Sebagai agen-agen kerajaan Allah. Sebagai ambasador kerajaan Allah. Berdiri dengan dignitas sorgawi, diterangi oleh firman di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Itu sebab kami tidak bisa menjadi orang-orang muda yang sembarangan. Kami tidak bisa menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu kami dengan percuma. Potensi masa muda kami yang terlalu besar, waktu kami yang terlalu berharga, jangan biarkanlah direbut oleh si iblis. Tapi Tuhan beri kami hati yang mendisiplinkan diri, mengatur schedule waktu hidup kami sedemikian rupa, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan berarti kami menjadi orang-orang yang freak yang tidak bisa menikmati kenikmatan dan kesenangan. Tapi kami mengerti setiap waktu kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya demikian pada sore hari ini. Di dalam kami merenungkan firman-Mu. Celikkan mata kami untuk mengerti panggilan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sehingga kami tidak sembarangan meresponi panggilan untuk menggumulkan pekerjaan kami. Mengerjakan panggilan kami. Etos kerja kami. Semuanya kiranya Tuhan terangi dengan firman-Mu. Berkatilah kami dalam menit-menit pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Amos pasal 5. Terlebih dahulu saya membaca kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 18. Satu ayat saja. Dari Yehezkiel 28 ayat 18. Inilah peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Yehezkiel 28 ayat yang ke-18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Ini kalimat bukan kepada bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, tapi kepada umat Allah. Tuhan mengatakan, dengan banyaknya kesalahan, kekotoran, dan kecuranganmu dalam kerjamu, dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan di tempat kudus. Sekarang kita melihat kitab Amos. Amos pasal 5 dan Amos pasal 8. Sekarang kita membaca bergantian Amos 5, 3 ayat, 21 sampai 23. Sama-sama kita baca ya. Amos 5, ketiga ayatnya, 21 sampai 23. Sudah menemukan? Kita sama-sama membaca 3 ayat. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Lihat ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Mengapa? Mari kita lihat, nanti baca di rumah konteks keseluruhan Amos ya. Tapi kita lihat cuplikannya saja. Pasal 8. Kita lihat dari ayat 4 sampai 7 kita bergantian. Pasal 8, saya 4, teman-teman sekalian 5 bergantian. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan.
Dari penciptaan kita sudah belajar bahwa firman Allah yang menyatakan bahwa kita ini dirancang Allah sebagai gambar rupanya untuk satu panggilan mandat budaya, kerja. Jadi sekali lagi, setting kerja didesain bukan karena dampak dosa. Manusia bekerja bukan karena setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi manusia bekerja karena memang manusia didesain sebagai gambar rupa Allah. Kenapa engkau kerja? Karena kamu gambar rupa Allah. Karena kamu adalah image of God, maka di dalam kemuliaan yang diberikan Allah, bagaimana itu bisa engkau aplikasikan? Untuk apa engkau diciptakan sebagai gambar rupa Allah? Supaya dua hal, yang satu kita sudah bahas, yaitu untuk pernikahan. Pernikahan itu settingnya Allah. Dan yang kedua, supaya engkau berkuasa atas alam, bekerja. Jadi sekali lagi, bekerja itu agendanya Allah, bekerja itu purpose-nya Allah dalam hidup kita. Itu sebab tidak ada alasan untuk nganggur. Itu sebab tidak ada alasan untuk kerja setengah-setengah. Tidak ada alasan untuk kerja itu tarik diri. Kalau bukan karena panggilanmu untuk menjadi hamba Tuhan full time, kerja. Nah, ini panggilan yang sangat serius. Nanti kita akan gali lebih dalamnya di dalam pertanyaan. Tetapi sekali lagi, itu sebab dalam hal ini, ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan kepadamu, jangan sembarangan memutuskan pekerjaan dan jangan sembarangan mengerjakan pekerjaanmu. Maka harus baik-baik bergumul di hadapan Tuhan. Oke, nanti kita akan lihat itu. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh di dalam konsep kerja di dalam kitab para nabi khususnya. Teman-teman sekalian, saya mau tanya. Pasti tahulah jawabannya ini. Bangsa Israel pernah mengalami hal terburuk dalam kehidupan mereka, yaitu dibuang ke pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Pembuangan terjadi karena apa? Mulai. Ternyata GRI Kertajaya ada juga bahasa lidah ya. Kenapa mereka dibuang? They worship another God. Right? Mereka menyembah berhala. Benar, kalimat itu benar. Tapi ternyata tidak hanya itu. Saudara sekalian, apa yang membuat Israel dibuang? Secara umum kita tahu kata para nabi memberi peringatan tentang hukuman pembuangan ke Babel kepada bangsa Israel, khususnya Yehuda khususnya, oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, karena penyembahan mereka kepada berhala, menduakan Tuhan. Tetapi yang sama substansi ulang-ulang paralel terus dikatakan para nabi. Kenapa mereka dibuang? Ini yang kita lupa. Satu sisi yang sangat serius yang diberitakan para nabi. Alasan Tuhan membuang Yehuda karena etos kerja mereka tidak beres. Ternyata terlalu serius. Urusan kerja tidak beres, Israel dibuang ke pembuangan. Nah, ini yang kita akan selidiki. Dan ternyata kenapa mereka akhirnya jatuh kepada penyembahan berhala? Karena kerja yang tidak beres. Nah, ini akan terjadi keterbalikan satu sama lain. Karena pekerjaan adalah ibadah di hadapan Tuhan. Manusia dicipta sebagai gambar rupa Allah untuk menikmati Allah, untuk memuliakan Allah. Dengan cara apa manusia memuliakan Allah? Direct secara relasi dengan Tuhan, indirect melalui manusia sebagai wakil Allah, mengelola alam semesta. Itu sebab di dalam cara kita mengelola alam melalui bekerja, itu worship. Dan di dalam Kejadian 2 ayat 15, ketika Tuhan memerintahkan manusia untuk berkuasa atas alam. Kata berkuasanya sama dengan kata beribadah kepada Allah. Kata berkuasa, kata kerja itu pakai kata ibadah. Jadi seserius itu Tuhan memaknai dan memberikan kita panggilan bekerja. Maka kita para nabi memberi peringatan yang sangat serius tentang bahaya dari pekerjaan yang tidak beres. Pekerjaan yang tidak kudus, pekerjaan yang tidak jujur. Karena itu menghinakan ibadah di hadapan Tuhan. Maka para nabi sangat menekankan ada kesatuan antara pekerjaan dengan ibadah. Menurut para nabi, bait suci dan dunia kerja saling bergantung secara mendalam. Loh kok bisa? Apa urusannya? Nah, itu sebab di dalam kekristenan kita menolak sistem dualisme. Sacred non-sacred. Oh ya, di dalam gereja aku ibadah, di dalam dunia aku mengerjakan urusan duniawi. Ya, kalau Bapak kan pekerjaannya urusan rohani, kalau kami kerjanya urusan duniawi. Orang goblok yang menghidupi kalimat seperti itu. Maafkan kalimat ini terlalu kasar. Karena apa? Itulah tanda dualisme yang telah menyimpang dari gereja. Yang telah menyimpang dari firman. Karena Tuhan tidak pernah men-setting demikian. Sekali lagi, Kejadian 2 ayat 15 itu precisely mengatakan kerja itu ibadah. Maka dalam hal ini kita boleh melihat ketersalingannya. Ibadah
memimpinmu ke dalam dunia kerja mengundangmu untuk menikmati Allah di dalam ibadah. Kita akan lihat nanti ke bawah. Maka kita para nabi memberi peringatan yang sangat serius ketika umat Allah melakukan pemisahan, dikotomi, dualisme akan dua hal ini. Yaitu apa? Bagaimana penyembahan yang tidak setia itu dapat mempengaruhi integritas pekerjaan kita. Ibadah yang tidak beres membuat pekerjaanmu tidak beres. Dan sebaliknya, bagaimana pekerjaan yang kotor akan mempengaruhi integritas penyembahanmu. Cara kerjamu yang kotor di dunia membuatmu dimuntahkan Tuhan di dalam ibadah. Itu yang tadi kita baca di dalam kitab Amos pasal 5 itu. Aku tolak, aku tidak mau. Kau mau bawa lembu tambun sekalipun, aku tidak indahkan. Nah ini kata Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Maka para nabi tidak sedang menyatakan keberatan jika seorang masuk ke bait Allah. Tidak ada larangan itu. Justru orang berdosa boleh datang. Makanya sebagaimana prinsip gereja juga. Kita tidak konsep membership hanya orang GRI yang boleh masuk dalam pintu kaca itu ke sini. Enggak. Siapapun boleh datang. Kan itu prinsipnya. Jadi para nabi tidak melarang orang datang ke bait suci. Justru sebaliknya peringatan yang sangat serius dikatakan para nabi adalah jika kamu mengatakan kamu ibadah, tapi ketika engkau keluar dari pintu ibadah, kamu tidak membawa konsep semangat bait suci itu bersamamu keluar dalam dunia kerjamu, engkau menjijikkan di hadapan Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Kalau ibadah dan telah menjadi dualisme, ya di sini ibadah, setelah keluar selesai, ibadah selesai. Kamu tidak membawa semangat ibadah itu ke dalam dunia kerja, maka engkau telah gagal mengerti arti hidup sebagai ibadah. Maka para nabi memberikan dua peringatan yang sangat serius kepada kita. Apa yang dikatakan para nabi? Pertama, jika bekerja secara konsisten. Jika dalam dunia masa mudamu engkau bekerja dengan konsisten terlibat dalam praktek-praktek penyembahan yang tidak setia, cara ibadah yang bermain-main, maka pasti engkau tidak akan diberkati Tuhan dalam dunia kerjamu. Bukan berarti tidak bisa kaya, bukan itu. Pekerjaanmu nggak jadi ibadah, pekerjaanmu tidak menjadi shalom, pekerjaanmu tidak menjadi sebuah kesaksian menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah tidak berkenan. Karena kamu tidak menjadikan ibadahmu menjadi dasar pekerjaanmu. Sebaliknya, jika pekerja secara konsisten terlibat di dalam pekerjaan yang kotor, yang tidak beres dan engkau tetap menikmati kerja di situ, maka ketika engkau datang beribadah kepada Allah, sudah pasti Tuhan menolakmu. Nah ini yang terjadi. Maka kedua peringatan ini yang kita mau coba renungkan pada sore hari ini untuk menjadi peringatan bagi kita dari kitab para nabi. Di satu sisi teman-teman sekalian, para nabi memberi peringatan ketika jalan Tuhan dihormati, baik di dalam ibadah, baik di dalam pekerjaanmu, sudah pasti janji Tuhan kemakmuran akan mengalir bebas di bait suci dan di dalam ladang di dunia kerja, di dalam kehidupanmu. Di sisi lain peringatannya yang sangat serius dikatakan para nabi. Ketika jalan Tuhan tidak lagi engkau hormati, tidak lagi menjadi dasar langkah hidupmu. Di dalam penyembahanmu engkau malah pergi kepada berhala, dan ke dalam pekerjaanmu engkau menjalankan praktek-praktek ketidakadilan, maka dunia dan kedagingan akan menguasaimu. Tuhan telah membuangmu. Nah ini kalimatnya. Maka sekarang kita berfokus kepada apa yang para nabi katakan tentang disintegrasi antara pekerjaan dan ibadah. Suara kenabian dalam tema ini sebagian besar adalah urusan kritik dan dekonstruksi. Seluruh peringatan nabi-nabi besar, kecuali Daniel ya, tentang pembuangan. Daniel kan sudah di pembuangan. Yehezkiel mengingatkan pembuangan. Yeremia mengingatkan pembuangan. Yesaya mengingatkan pembuangan. Nabi-nabi kecil mengingatkan tentang pembuangan. Maka dalam hal ini ada kalimat kritik, ada kalimat-kalimat dekonstruksi yang diberikan para nabi kepada bangsa Yehuda. Itu sebab karena kalimat mereka terlalu tajam, terus mengkritik, mereka ditolak. Saudara nggak lihat pattern ini? Suara kenabian itu selalu sepanjang zaman ditolak. Bukan berarti kalau gitu aku kritik itu suara kenabian. Jangan dibalik. Poinnya adalah memang teguran itu tidak nikmat. Maka orang panas telinganya. Yang nikmat itu yang meninabobokkan. Maka dalam hal ini ketika itu para nabi ditolak, bahkan karena suara kenabian dari Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka mau bunuh para nabi kan ya. Ini yang mereka lakukan karena mereka rasa terlalu cerewet. Bangsa itu tidak suka teguran Tuhan lewat para nabi. Tetapi jangan salah paham. Para nabi tidak sedang menentang dunia kerja. Para nabi tidak sedang mengatakan tidak boleh kerja. Bukan.
para nabi tidak sedang menghina bait suci, bukan, sebaliknya. Mereka menentang penyimpangan dunia kerja yang sebenarnya itu adalah dunianya Tuhan. Ini kan alam yang dicipta Tuhan, yang dimana Tuhan mempercayakannya kita sebagai wakil untuk mengelolanya. Maka ketika dunia ciptaan Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola, kita kerjakan dengan cara yang korup, berarti engkau menghina callingnya Tuhan. Dan dengan cara ibadah yang sembarangan engkau menghina bait sucinya Tuhan. Maka para nabi berusaha membongkar kerusakan ini demi tujuan yang sangat positif. Memanggil kembali para pekerja umat Allah yang suci untuk hidup dalam hidup yang suci dan ibadah yang suci. Dan bagi kita, seruan para nabi ini bertujuan untuk menerangi, bahkan mengkoreksi cara-cara di mana pekerjaan kita dan ibadah kita yang di mana yang menyimpang dari rancangan sucinya Tuhan untuk kembali. Ini callingnya. Sekarang kita lihat ya. Oke, kita pelajari terlebih dahulu konteksnya kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Kan dikatakan salah satu alasan pembuangan adalah karena mereka menyembah berhala. Sekarang kita lihat realnya sehingga kita nggak lihat karikatural. Ya mereka menyembah berhala maka Tuhan buang. But why mereka menyembah berhala? Nah ini yang kita mau lihat. Bukan menjadi excuse tapi untuk menyadari keberbahayaannya. Pada konteks saat itu masyarakat Israel, Yehuda khususnya pada saat itu, dia sama dengan kita. Orang-orang yang sedang bergumul dengan dunia kerja. Ya memang pada saat itu, pada zaman itu mereka langsung bekerja dengan hal yang real, dengan tangan gitu kan ya. Nah itu nanti harap ada pertanyaan karena saya tidak sempat bahas ya. Semua pekerjaan yang tidak ada fundamentalnya itu bukan pekerjaan. Nah nggak maksudnya? Saudara main-main terus di forex. Hidupmu habis hanya main di kripto. Fundamentalnya apa? Hanya bermain di valuta nilai uang yang tidak ada yang menghasilkan sesuatu hal. Itu bukan pekerjaan. Itu hanya keinginan untuk memperkaya diri. Sebab tubuhmu di-create Tuhan untuk mengelola alam yang didesain oleh Tuhan. Lah sekarang apa yang kamu usahakan? Di dalam kepercayaan Tuhan mempercayakan alam yang didesain Tuhan. Satu hal yang fata morgana yang tidak dicipta oleh Tuhan. Lantas kamu bermain di situ. Harga kurs yang bermain lalu kamu jual. Ya kamu untung, ada orang yang rugi. Apa spirit di balik itu? Gambling lah. Loh iya kan? Apalagi? Saya tahu akan berdebat dengan hal ini. Ayo supaya logikanya bermain. Maka yang menjadi favorit sekarang, ada satu nabi besar sekarang, salah satunya di Indonesia. Siapa itu? Anak muda itu yang masih umur 20-an itu? Si Ronald siapa? Timothy Ronald. Nabi baru zaman ini. Masih umur 20-an. Sudah punya uang T. Di awang-awang. Dan itu yang menjadi kekaguman kita. Karena engkau telah diikat menjadikan uang menjadi tujuan dari pekerjaan. Kembali. Sekarang kita lihat konteksnya dulu. Pada saat itu petani bekerja membajak lereng-lereng bukit. Kan ingat kalau kita tidak pernah ke sana paling tidak tahulah lihat ya. Walaupun Mazmur bilang Tuhan adalah gembalaku, kau tempatkan aku di ladang yang berumput hijau. Jangan bayangkan itu tanah tropis seperti kita. Yang subur kayak hutan. Itu tanah tandus, ingat ya, itu kering. Puana Sepol, daerah-daerah Timur Tengah itu siang hari bisa sampai 45 derajat Celcius, malam bisa suhu minus 4 derajat Celcius. Nah itu ekstrimnya. Bagaimana mereka berjuang dengan kondisi alam yang seperti itu. Dengan panas, kering, debu, dan seringkali berbulan-bulan tidak turun hujan. Maka mereka benar-benar bergantung kepada alam. Jadi mereka harus menghitung sistem alam. Kapan hujan, prediksi dari bintang dan segala macam hitung-hitungan. Maka sebelum hujan, mereka harus sudah tanam. Karena kalau pada saat hujan baru tanam, nggak tumbuh kecambahnya. Tapi kalau dia sudah ditanam, waktu dia mau pecah, kena air, subur dia, tumbuh dia. Nah ini prediksinya mereka. Jadi nggak boleh terlambat, nggak boleh terlalu cepat. Kalau terlambat, ya jadi basah, nggak sempat benih ditanam. Kalau terlalu cepat, airnya nggak datang, keburu mati dia. Nah ini yang perhitungan mereka. Maka jika hujan tidak segera turun, mereka akan gagal untuk tanam, boro-boro panen. Ujungnya mereka akan nggak makan. Kalau mereka nggak makan, apa yang mereka bisa harapkan? Jual atau gadaikan tanah. Jual tidak boleh karena tanah nenek moyang, warisan nama kan ya di dalam tradisi Judaisme. Maka hanya bisa digadaikan
supaya mereka bisa makan. Berharap nanti musim hujan berikutnya mereka bisa tanam lalu bisa mulai bayar utang dari penggadaian. Ujung-ujungnya apa? Tidak sanggup bayar utang. Disita. Lalu akhirnya mereka kehilangan tanah. Setelah kehilangan mata pencarian, kehilangan tanah, keluarga mereka bagaimana? Dijual jadi budak. Karena nggak sanggup bayar utang. Jadi budak dipekerjakan oleh tuan tanah yang kaya atau bahkan raja yang entah yang orang kaya atau raja salah satunya akan mengambil tanah mereka. Inilah pergumulan hidup mereka sehari-hari dan tidak sedikit yang putus asa. Maka sudah barang pasti di tengah-tengah kondisi putus asa, orang kalau udah putus asa, siapapun yang kasih saran solusi pasti didengarkan ya. Nah ini yang terjadi. Siapa yang kasih saran sama mereka? Apapun cara mereka akan terabas demi anak-anak mereka harus makan. Lihat logiknya untuk kita bisa mengexcuse. Saudara, saya tanya, apakah seorang begal punya kasih dalam hatinya? Saudara tahu begal ya? Di Surabaya enggak terlalu banyak ya. Di Jakarta itu kalau naik flyover begitu itu kesempatan kondisi motor sedang berusaha untuk naik. Maka dilihatlah siapa wanita-wanita yang masih tasnya begitu ditarik, didorong, hantam kepala, dia enggak peduli itu orang, dia kabur. Orang macam seperti ini mana mungkin punya kasih. Kalau orang bilang biadab banget orang kayak gini ya. Tapi saudara tahu kan kenapa dia melakukan itu? Demi anak istrinya bisa makan. Nah kalau dalam konteks ini kita bilang gak bisa. Nah, kita tahu itu tidak berkemanusiaan. Kembali ke dalam konteks Israel. Dalam kondisi mereka tidak makan, hujan tidak ada, mereka menggadaikan tanah. Lalu apa yang terjadi? Itu sebab mereka mencari jalan, tawaran siapapun yang kasih jalan, mereka mau terima. Maka dalam kondisi pertanian ekonomi Israel kuno pada saat itu, penyembahan berhala terhadap dewa hujan, dewa kesuburan yang adalah Baal, menjadi sesuatu hal yang masuk akal. Karena dalam kondisi seperti itu, mereka lihat di seberang cuman beda gunung saja. Bangsa-bangsa kafir itu tanamannya subur. Siapa yang mereka cari jadi pengharapan? Baal yang sudah terkenal ratusan tahun menyertai mereka karena Baal dikenal sebagai dewa kesuburan. Maka Baalisme itu bukan hal yang mistis dalam konteks mereka kerja saat itu karena memang blend kan ya, nggak ada konsep yang seperti kita logik dan segala macam. Maka dalam konteks mereka Baalisme itu sangat logis, rasional dan praktis. Apalagi lagi pula di seluruh Kanaan diterima secara luas. Satu-satunya dewa dari bangsa-bangsa yang lain, semua bangsa punya dewanya masing-masing. Khusus untuk dewa kesuburan praktis satu dewa, dewa Baal. Maka disitulah mereka mengetahui di dalam common sense pada bangsa-bangsa sekitar, Baal itu menguasai angin, menguasai cuaca, memberi embun, memberi hujan, bahkan ada momen-momen tertentu memberi salju serta kesuburan tanah. Maka datanglah kepadanya. Itu yang mereka lihat dari pekerja bangsa Kanaan. Mereka mengembangkan liturgi untuk memberi makan kepada Baal. Menyajikannya untuk menyediakan sesuatu hal yang menyenangkan Baal supaya Baal menurunkan hujan dan kesuburan. Maka dalam ekonomi Kanaan, penyembahan Baal memiliki relevansi yang langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Itu clear. Sekarang ada satu bangsa yang beda sendiri hanya menyembah satu pengharapan, Yahweh. Sekarang kondisi mereka tidak makan. Itu satu hal. Muncul masalah kedua. Orang Israel, para petani-petani ini, masyarakat biasa ini, mereka mendengar klaim tentang Baal itu. Baal lah yang bertanggung jawab atas gandum, atas anggur dan segala macam. Baal lah yang menyediakan makanan dan pakaian bagi mereka. Nanti saudara baca di Hosea pasal 2 ayat 8 sampai 9. Orang Israel melihat hal itu. Meskipun mereka sudah terbentuk dari nenek moyang mereka yang di dalam pesannya Musa, mereka sadar bahwa Baal itu bukanlah dewa yang transenden. Karena patungnya, bagaimana mereka itu kan imanen, kelihatan. Mereka tahu kok hanya Yahweh yang transenden. Oh mereka tahu. Akan tetapi bagi mereka Baal itu masuk akal dan contoh nyatanya sudah dilihat dalam tetangganya mereka. Bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka itu terberkati. Maka para petani yang rentan ini, dalam kondisi yang haus ini, dalam kehilangan pengharapan anak istri mereka akan segera dijual jadi budak ini. Apalagi alternatifnya? Ya sudahlah, coba kan boleh. Ya, semangat gerusannya, maka mereka
dapat membereskan masalah ekonomi mereka dengan tetap percaya kepada Yahweh Allah yang transenden, sambil kami nggak meninggalkanmu loh Tuhan, tapi sambil urusan tanah kami lihat kamu mandul, kamu nggak bisa urus kesuburan. Ya wes, fakta orang-orang sekitar kami ini pakai Baal bisa, mbok ya kami sembah dia, nanti hasilnya kami bawa kepadamu. Tetap kamu yang paling tinggi. Ini cuma serep. Ya, ini yang terjadi. Maka para petani yang rentan ini yang kita sebut sebagai penyembah berhala yang kita tuding lalu kita rajam batu mereka. Mereka itu bukan orang-orang gila yang segampang-gampangnya terlalu ringan untuk meninggalkan Tuhan. Mereka tidak demikian. Mereka juga tidak percaya kepada hal-hal tahayul dan mistis. Mereka faktual, lihat realita, bangsa sekitar subur, kami mampus. Jadi apa lagi? Kami harus makan. Kalau enggak anak istri kami mati. Ya sudah, ambil. Dengan tetap tidak tinggalkan Tuhan. Ini yang terjadi. Mereka membuat keputusan rasional berdasarkan pemikiran ekonomi yang dominan. Konsep hukum ekonomi pada zaman itu, sembahlah Baal maka subur. Itu konsep ekonomi, bukan konsep mistis. Maka mereka belajar konsep ekonomi. Penyembahan berhala, mereka didorong oleh hasrat yang sangat jujur, kebutuhan yang sangat fundamental, butuh makan, keluarga akan dijual jadi budak, keamanan, pekerjaan yang membuahkan hasil. Maka di dalam kerapuhan itulah ketidakpastian mendorong mereka untuk mencari keamanan ekonomi pada dewa kesuburan seperti Baal atau Asyerah. Lihat, saya sengaja mensugesti saudara untuk melihat, iya ya, maklum dong, wajar dong, lihat, ya memang itu tujuannya. Sekarang kita lihat, ini konteksnya. Jadi mereka bukan total meninggalkan Tuhan, tapi jadi mix, campur. Nah itu yang terjadi di dalam orang-orang yang membuat Tuhan, percaya Tuhan, tapi sambil mix. Saudara lihat kan ya, berapa banyak agama-agama orang Kristen yang masih mix dengan agama tradisi. Orang Batak percaya sama Tuhan, ya percaya sama Tuhan. Tapi bicara tentang apa itu namanya ya, begu ganjang katanya. Waduh, hati-hati. Ya, masih ada. Atau orang-orang seperti di Sabu. Oh, saya lupa lagi nama tradisinya. Jingitiu. Mereka percaya kepada Kristus juru selamat. Tapi urusan untuk mereka mulai tanam, hari bulan purnama menari dulu di depan bulan supaya diberkati pertanian mereka. Precisely sama. Pola itu terjadi repetisi di dalam sepanjang zaman. Yang tadi yang Toraja saya bilang, untuk urusan keselamatan harus kerbau, seberang sungai dulu dan segala macamnya, Aluk Tadolo dan seterusnya. Masih ada mix ini yang terjadi. Maka teman-teman perhatikan kesamaannya dengan zaman ini. Kita juga di dalam realitas yang lebih rasional, itu tadi mistis lah kita anggap agama-agama atau tradisi. Sekarang lihat konteks rasional kita di dalam konteks zaman ini. Kita para pekerja kontemporer saat ini juga mengalami pergumulan kan ya. Di dalam konteks masa muda kita sekarang, kita terombang-ambing oleh gelombang ekonomi pasar global yang tidak jelas, dalam sistem ekonomi Indonesia yang tidak jelas, dalam sistem perundangan kita yang mana UMKM dan sistem peraturan yang tidak jelas, dan rentan dalam serba ketidakpastian. Ini tantangan kita. Mau buka bisnis, regulasi terlalu banyak tidak jelas. Kalau tidak sogok tidak mungkin bisa. Satu. Kalau mau jalan dan segala macam bagaimana? Bikin ini, bikin itu, tidak bisa regulasi terlalu banyak. Saya penuhi syarat itu semuanya, hasilkan sebuah produk. Demi dengan jujur dengan semua syarat ini, produk saya ya pasti mahal. Kucuk-kucuk datang Cina, harga 10 kali lebih murah dengan produk yang sama. Karena cost production saya lebih mahal dengan segala aturan yang tadi. Mati. Bagaimana? Mau bagaimana? Nah mulai dilema kan ya. Maka para pekerja saat ini bergumul. Engkau anak-anak muda sedang bergumul dengan karir, dengan keamanan, dengan kesuksesan, dengan hari depan, dengan persiapan untuk mau nikah, kalau nanti punya anak dan seterusnya. Lalu kita mulai menaruh kepercayaan kita kepada hampir semua pekerjaan tangan manusia. Cara pikir ekonomi manusia. Timothy Ronald, the God of economy now. Yang menjanjikan untuk menggemakan pengharapan masa depan. Bagaimana, apa itu namanya, kerja itu sudah punya passive income, lalu sudah apa namanya yang free, financial freedom dan segala macam.
Salah satunya siapa itu stand up comedy yang bikin film, eh, Raditya Dika sudah mencapai financial freedom dan segala macam. Itu menjanjikan, itu nikmat. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Lihat ya, saudara, itu tidak fair. Berapa probabilitas orang yang kayak gitu? Maka hitung sistem probabilitas dong. Kenapa satu case akhirnya menjadi semua case? Coba bayangkan jika semua pemuda hanya bekerja di dalam satu sistem menanamkan uang mereka di tempat yang tidak ada pekerjaannya. Tidak ada fundamentalnya. Yang kerjain dunia ini siapa? Gak ada lagi petani. Uang untuk bertani, enggak, ku investasikan di pasar modal. Hasil ku investasikan di sini. Lah, uang putaran di dalam dunia fundamental di mana? Tidak ada lagi. Sekarang itu belum terjadi karena masih setengah-setengah hati, masih ragu dan segala macam. Serentak seluruh pemuda Indonesia 10 tahun lagi masuk ke situ. Siapa yang kerja? Nothing. Maka semua ini boom, anjok meroket. Empty, nggak ada nilainya. Nggak peduli lihat itu, kan dia sukses. Nah ini kebodohan-kebodohan tawaran kontemporer. Lalu kita mulai menaruh kepercayaan kita kepada hal itu. Kita menaruh kepercayaan kita berlebihan kepada teknologi, kripto, mode, jabatan, kekayaan yang ditawarkan oleh dunia. Kita lebih parah daripada bangsa Israel pada zaman para nabi. Saudara jangan salah mengerti, saya tidak anti saham. Nanti kita akan lihat. Jadi mana titik terangnya. Sebagian hamba Tuhan kita, saya harus bilang, ini terjadi juga perbedaan pandangan di dalam hamba Tuhan GRI. Sebagian ada, saya tidak mau sebut merek lah ya, supaya kita bukan sedang mengadu hamba Tuhan. Tapi untuk belajar melihat. Sebagian hamba Tuhan kita pokoknya bilang, saham total haram. Oh enggak, saya enggak setuju juga dengan kalimat itu. No, enggak semuanya haram. Tetapi semua yang tidak ada fundamentalnya, saudara ngerti ya konsep enggak ada fundamental. Enggak ada yang diusahakan, ya kita tolak, itu haram memang. Mari kita lihat kembali. Maka akhirnya kita lebih parah daripada bangsa Israel karena kita bekerja, para pekerja modern ini dengan rela mengorbankan seluruh waktu kita, mengorbankan keluarga kita. Orang-orang muda pada zaman ini, tidak ada waktu untuk orang tua, tidak ada waktu untuk pikiran menikah, nantilah itu dan segala macam. Kalau sudah menikah, tidak ada waktu dengan anak, kasih sama mbak, pokoknya gue gaji, lu urus anak saya. Dari pagi lu antar, temani di sekolah, pulang dari sekolah, kasih makan sampai tidur malam dan segala macamnya. Engkau merampas waktu dan perhatian yang Tuhan kemas untuk menjadi desain kehidupanmu. Gak ada waktu, hanya demi kerja. Filsafat apa ini? Maka kita masih poles dengan kerohanian. Yang penting kan aku akan pergi ke ibadah hari Minggu. Yang penting dari kerja aku tetap konsisten memberi perpuluhanku. Nanti dulu saudara, jangan pikir itu berkenan di hadapan Tuhan. Tanya di balik itu apa motifnya. Melalui doa-doa yang kelihatan saleh dan lagu-lagu yang kusuk yang kau nyanyikan di ruang ibadah, engkau para penyembah modern, para pekerja pemuda-pemudi mencoba membujuk Tuhan hanya supaya Tuhan memberkati engkau lebih lagi di dalam pekerjaanmu. Itu barter, itu berhala. Jadi jangan pikir orang ke gereja sudah pasti menyembah Tuhan. Saudara, apa beda engkau menyembah Kristus dengan engkau memberhalakan Kristus? Penyembahan totally surrender untuk membiarkan engkau dipimpin olehnya. Berhala itu barter. I do something and you do something for me. Saya pergi ke pohon besar, kasih ayam goreng, pai, nanti pulang dapat ilham, tanam investasi, goal investasinya. Nanti sudah goal investasinya, saya bawa lagi orang untuk pagari itu pohon, bila perlu saya kasih mbak untuk lap satu-satu daunnya. Makin subur dia, saya pulang dapat goal lagi investasi, cuan lagi lebih besar. Nah, itu barter. Orang datang ke gereja, I worship you, aku beri perpuluhan. Maka doa setelah persembahan. Saudara pergilah gereja keliling-keliling. Semua gereja-gereja yang berbau prosperity gospel. Setiap persembahan setelah dikumpulkan. Doanya sama. Terberkatilah engkau yang memberi persembahan. Maka Tuhan akan membalaskanmu 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Katakan amin. Amin semua. Barter sama Tuhan. Orang-orang gila betul. Tuhan kau sogok. Realitas yang begitu menjijikkan saudara. Sekali lagi, apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda melakukan itu? Tuhan buang. Tuhan buang. Maka kita kembali. Dalam hal ini seharusnya kita boleh belajar melihat penyembahan berhala ternyata bukan hanya di masa lalu.
Ini adalah kekuatan yang ada dan menyebar luas dalam pekerjaan dan penyembahan kontemporer pada zaman ini. Dan lihat konteks umat Allah. Bangsa Israel pada zaman itu seharusnya membuat kita mengerti, harusnya kita bercermin untuk mengenali kekuatan dan kehadiran penyembahan berhala itu dalam pekerjaan kita dan penyembahan kita pada zaman ini. Ini yang harus kita selidiki dan renungkan secara personal. Apakah penyembahanmu adalah penyembahan atau pemberhalaan? Apakah pekerjaanmu pekerjaan atau cinta uang? Maka kita kembali kepada kitab para nabi. Setidaknya secara selektif kita lihat peringatan dari 3 nabi. Amos, Hosea, tadi Yehezkiel dan Yesaya sebenarnya, tapi Yehezkiel lah. Masing-masing nabi ini menyingkapkan cara unik di mana penyembahan dan pekerjaan bisa menjadi sangat salah. Coba kita bedah ya. Amos dan Yesaya menyalahkan pekerja, menegur para pekerja pasar dan ladang yang korup. Sementara Hosea menyalahkan para pemimpin ibadah, para imam. Dalam konteks sekarang para pendeta. Mereka menegur karena mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang korup. Meskipun konteks mereka jauh dengan kita, pola ibadahnya beda dengan kita. Tetapi wawasan ekonominya, liturginya itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena urusan dengan Tuhan sebagai wakilnya Allah mengelola alam. Prinsipnya sama. Maka kita perhatikan sekarang ya. Kitab Amos dan Yesaya mengatakan apa? Saya langsung intisarikan. Selama zaman kenabian Amos dan Hosea, indikator ekonomi itu terjadi pola yang sama dengan kita sekarang. Yaitu melonjak kepada segelintir orang kaya, menggerus dan menurun menekan kepada orang-orang majority yang adalah orang-orang miskin secara ekonomi. Di Indonesia kan data itu valid. Hanya 7% orang Indonesia yang disebut mapan. Kaya. Dari 300 juta penduduk Indonesia. Hanya 7%. Believe it or not, engkau masuk dalam bilangan itu. What? Sih? Gila enggak? Nah ini yang terjadi. Para petani kecil semakin kehilangan tanah leluhur mereka karena perampasan yang rakus daripada elit politik, pemerintah. Maka orang-orang kaya menindas orang miskin, terus mengejar kesenangan dan kenikmatan mereka tanpa peduli kondisi orang lain. Maka para penguasa ini terus memperluas tanah dan perkebunan mereka melalui berbagai macam cara, entah dengan cara yang sah, entah dengan tidak sah. Ya, sekarang sistem ekonomi dunia ini ya, yang kita lihat ini, either yang satu pola Amerika, either yang satu pola China, komunisme atau satu lagi kok jadi lupa, kapitalisme. Ini yang terjadi. Beberapa petani lokal dituduh secara palsu di dalam pengadilan hanya karena orang kaya mau ambil tanahnya. Setelah dinyatakan bersalah, apa yang terjadi? Tidak peduli melalui pengadilan yang korup. Orang kecil tidak punya modal, tidak punya backingan, maka mereka hancur, dipenjarakan, bahkan nggak sedikit yang berakhir di dalam kematian. Lalu tanah mereka disita, anak istri mereka jadi apa? Budak. Sebegitu mengerikannya saudara. Ingat, salah satu yang dicatat oleh Alkitab dengan clear, kisah Raja Ahab dengan Nabot. Apa ceritanya? Ada orang kebun anggurnya cilik tok. Tapi cakep anggurnya, namanya si Nabot. Ahab jalan-jalan, pengen ngerengek-rengek. Datang sama istri, punya aku banyak sih tapi itu bagus. Istrinya datang, tak tikam itu si Nabot. Boom, mati. Nih, aku kasih hadiah. Tanah Nabot buat kamu. Itu tanah perjanjian, ingat covenant yang diberikan Tuhan. Nabot dimatikan dengan pengadilan yang sangat korup. Karena raja. Nah ini pola yang ditunjukkan di dalam gambaran ini. Ini terjadi bukan hanya di dalam kisah bangsa itu. Tetapi seluruh realitas terjadi. Maka petani kehilangan tanah mereka karena utang yang sangat besar. Selama musim kemarau, petani ditawari pinjaman berbunga tinggi untuk membantu mereka bertahan hidup. Tanah leluhur dijadikan agunan. Ketika pekerja tidak dapat membayar, sita. Setelah kehilangan tempat tinggal, para petani itu dengan cepat berubah menjadi pekerja migran. Ya sudah, pergi ke seberang, ke orang tanah Kanaan itu. Mereka jadi pekerja di sana, buruh upahan bayaran. Otomatis mereka menyembah Baal. Ini yang terjadi. Ekonomi pertanian Israel dengan cepat menjadi tersentralisasi dan tidak lagi terjadi pemerataan. Petani pedesaan terpinggirkan, sementara pemilik tanah, elit, para pedagang kota dengan cepat tumbuh berkuasa menjadi kaya. Yesaya pasal 5 menegur hal ini ayat 8 ayat 12.
maka tanpa tanah milik lagi bagi bangsa Israel. Para pekerja ini migran, semakin rentan terhadap perubahan pasar dan pajak negara makin tinggi. Tuhan sudah ingatkan itu dulu kepada mereka, tidak mau tahu juga tujuan bertahan hidup yang memaksa mereka untuk kompromi pada penyembahan berhala. Makin iba ya, gila mau kayak mana kalau nggak kompromi. Nah, ini yang terjadi. Kondisi ini jauh lebih ironis lagi dari masa lalu waktu mereka, nenek moyang mereka dijajah di Mesir. Apa yang terjadi dahulu di Mesir? Dahulu kerinduan Allah melepaskan mereka dari penjajah, dari tanah perbudakan. Dan akhirnya mereka dikeluarkan dari Mesir, dihukum dengan 10 tulah Mesir, dilihatkan kepada mereka mukjizat Tuhan melalui 10 tulah, melalui laut terbelah dan penyertaan Tuhan selama 40 tahun. Sampai akhirnya Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada mereka supaya mereka bekerja dengan bebas untuk dengan tanah mereka sendiri menikmati pemeliharaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, mengelola tanah sebagai wakil Allah. Allah mempersembahkan mereka pekerjaan yang suci dengan penyembahan yang suci, direct langsung melalui pekerjaan mereka mau menyembah Tuhan. Ini yang terjadi. Tapi sekarang itu dirampas. Siapa yang rampas? Bukan penjajah, bukan bangsa asing. Saudara makan saudara. Bangsa Yehuda, para elit, raja, bangsawan menelan mereka. Mereka diperbudak oleh saudara mereka sendiri, bahkan dengan cara yang sangat kotor. Ekonomi Yahweh yang didesain tadi, yang suci itu, dan penuh kasih karunia rahmat memberkati umatnya, digantikan dengan ekonomi Baal yang penuh ketamakan dan keserakahan. Bagaimana tidak, Tuhan buang. Kemiskinan ekonomi Israel memiliki konsekuensi liturgis. Mereka akhirnya tidak punya hasil panen yang dipersembahkan ke rumah Tuhan. Gak ada kemampuan untuk menyembah Tuhan dengan tangan yang berisi. Gak ada lagi, gak ada gandum yang bisa dibawa. Gak ada anggur yang bisa dipersembahkan. Gak ada minyak yang dipersembahkan, gak ada. Gak mampu untuk menyediakan persembahan yang diperintahkan Tuhan. Yoel 1, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan dan segala macam. Mau bagaimana beribadah? Maka kembali konteks zaman itu di Israel tidak ada pemisahan antara gereja, negara dan pasar. Semuanya saling integrasi. Ironisnya itu tadi para pekerja, sekarang kita lihat kaum elitnya. Para elit Israel, baik politik, agama dan ekonomi, semuanya bekerja sama satu sama lain untuk memarginalisasi, menekan secara kolektif terhadap orang-orang miskin. Contohnya, para imam Israel sebenarnya punya tugas. Imam itu bukan hanya mengatur ibadah, tapi sistem ekonomi itu diatur oleh imam. Loh kok bisa? Karena hasil dari perdagangan mereka itu supaya beres dijaga, imam yang jaga. Jadi tujuannya baik. Jadi nanti supaya tidak ada yang jadi rentenir, supaya tidak ada yang menipu dan segala macam. Imam yang mengkontrol penjualannya, termasuk supaya mereka bisa memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Jadi imam yang jaga secara teratur terlibat dalam mengumpulkan pajak istana dari hasilmu supaya kamu tidak berdosa kepada Tuhan. Kamu punya hasil panen berapa, lalu kamu jual berapa, maka pajaknya ke negara bagaimana. Imam yang dipercayakan untuk mengerjakan ini. Penyelesaian sengketa perdagangan, kalau mereka konflik antar mereka. Imam yang memberikan pengadilan dan pengelolaan berbagai biji-bijian dan daging dan segala macam. Imam yang atur. Tempat suci bukan menjadi pasar dari zaman Yesus. Dari kapan? Sebelum pembuangan. Lihat apa yang terjadi. Maka ini yang menjadi ironisnya. Istana dan tempat suci dan pasar kaum elit ekonomi dipersatukan menjadi satu. Sekongkol mereka. Para pendeta mendukung istana untuk kolek pajak. Istana mendukung para bangsawan. Karena para bangsawan yang akan dukung raja untuk memberikan segala hal. Para bangsawan mendukung para pendeta. Karena dengan cara mereka bawa persembahan nanti didoakan para pendeta, para imam untuk dosa mereka disucikan. Ini mutualnya mereka. Tapi tidak seorang pun dari antara mereka bertiga mendukung kaum buruh. Bahkan ini masih terbawa sampai pada zaman Yesus kan ya. Bagaimana orang miskin diperas dalam memberi korban bakaran. Yusuf dan Maria, berapa harga burung tekukur itu? 22 kali lipat. Betapa mengerikannya. Orang mau kasih persembahan diperas demikian. Maka sebenarnya di dalam konsep perjanjian lama, nah ini yang menarik, para imam itu
sebenarnya punya tanggung jawab. Perpuluhan diberikan dalam konteks perjanjian lama untuk 3 hal. Pertama, kebutuhan bait Allah. Kedua, kebutuhan para imam. Mereka mencukupkan diri. Mereka tidak boleh hidup mewah, tapi mereka mencukupkan diri dari perpuluhan. Ketiga, dari hasil perpuluhan diberikan tanggung jawab para imam untuk mengelola, membantu kaum marginal. Jadi untuk janda-janda miskin, orang-orang Israel yang sudah tidak bekerja, anak-anaknya sudah tidak ada, mereka bagaimana hidup? Para imam yang bertanggung jawab mendistribusikan dari hasil perpuluhan bangsa itu. Nah, jadi ada aturannya, termasuk juga dalam masa Rut. Ingat waktu Boas punya hasil panen harus sengaja bulir-bulirnya tidak boleh dibersihkan sampai clear supaya ada makanan untuk para janda dan segala macam. Nah itu ada sistem yang diatur. Itu aturannya para imam. Jadi itu kerjanya imam. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengabaikan, malah memeras kaum kecil. Kesatuan yang korup antara bait suci, istana dan pasar menunjukkan bahwa para imam dan ibadahnya terlibat erat dalam sistem ekonomi yang korup. Oke, saya coba selesaikan dalam tempo 20 menit ya. Kekayaan yang dihasilkan oleh ekonomi yang tidak jujur inilah yang secara teratur hasilnya dibawa kemana? Menjadi persembahan di bait suci. Tuhan jijik. Tuhan jijik. Para pemimpin ibadah menerima persembahan yang tercemar dari cara kerja yang kotor, yang menindas orang-orang yang marginal. Dan lalu mereka dengan bangganya mengangkat kepada Yahweh menjadi korban persembahan, menjadi wangi-wangian untuk menyenangkan Yahweh. Dalam tindakan pujian yang sebenarnya sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara, mari lihat. Ini konteks ekonomi dan liturgi yang ditegur oleh para nabi. Kritik kenabian. Mereka ditujukan terhadap pasar kerja yang tidak beres, tempat suci yang mengerjakan cara ibadah yang kotor, dan istana yang bersama-sama melestarikan kerusakan ibadah yang suci dan pekerjaan yang suci telah hilang. Itu sebab mengapa para nabi berseru menentang kerusakan ekonomi, politik, dan liturgi. Imam ditegur para nabi, raja ditegur para nabi, kaum elit ditegur para nabi. Yang ngamuk lah, nabinya mau dikejar-kejar, mau dimatiin. Para nabi mengkritik kurban dan pajak, nyanyian dan upah, kebun anggur, bahkan mengkritik bait suci. Tidak ada perkenanan Allah lagi atas bait suci. Ingat di dalam kitab Yeskiel, sebelum pembuangan terjadi, apa yang dilakukan? Mereka datang membawa persembahan ke bait Allah. Tapi Tuhan tidak berkenan. Ditandai dengan apa? Dari bumbungan bait Allah keluar asap tebal. Itu kan kata asap di dalam ruang suci itu menandakan kehadiran Allah. Tapi sekarang dia sudah keluar, dan ketika bumbungan asap itu keluar, dikatakan dalam kitab Yeskiel, asap itu terbang menuju ke timur. Timur itu apa? Babel. Sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel, siapa yang pergi ke sana duluan? Tuhan. Oh, itu cerita indah lagi. Konsep kata timur. Pintu timur, Adam dan Hawa dibuang. Nanti Israel keluar dari Mesir, bukannya datang dari barat, tapi putar-putar dari bawah, masuk dari pintu timur. Nanti konsep pembuangan, mereka dibuang ke Babel Timur untuk masuk kembali dari timur. Nanti dalam kitab Yehuda juga, nanti kitab Wahyu juga bicara tentang pintu timur. Gambaran relevansi benang merah keselamatan. Wah, itu teologinya dalam lagi. Kita nggak ke situ. Kita sekarang lihat ke sini. Apa yang terjadi? Bahwa kritik Hosea terutama akan berfokus pada pengaruh kerusakan dari tempat suci yang sudah tidak lagi suci. Hosea menegur dan menyalahkan para pemimpin ibadah yang korup. Sementara kritik Amos akan berfokus pada pengaruh kerusakan dari pasar yang tidak beres, dunia kerja yang kotor. Maka Amos menyalahkan para pekerja. Hosea menegur para imam gereja. Amos menegur para pekerja, para pemuda yang bekerja di luar. Jadi bait Allah maupun pasar, dua-duanya ditegur. Pemimpin ibadah dan pekerja telah mengotori rancangan suci Tuhan atas ibadah dalam rumah Tuhan, atas ibadah dalam pekerjaan. Maka secara khusus kita lihat Amos pasal 5 yang tadi kita baca ayat 21 sampai 23. Apa yang dikatakan? Tuhan mengatakan, dahulu pekerjaanmu menjadi ibadah di hadapanku, tetapi sekarang menjadi kekejian. Apa yang salah? Siapa yang harus disalahkan? Jawabannya dari pasal 5 sebenarnya kalau kita baca full kita akan lihat. Ayat-ayat tersebut ternyata menyalahkan kecurangan di pasar, korupsi di tempat pengadilan, dan pajak yang sangat tinggi dari negara. Lihat,
teriakan sekarang demonstrasi Indonesia sudah ada dari dulu, bukan hal baru. Amos menyingkapkan bahwa dosa-dosa di tempat kerja menghancurkan nyanyian-nyanyian di tempat kudus. Perhatikan, saat itu orang Israel masih secara aktif menyembah Tuhan loh. Mereka bukan totally meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yahweh. Enggak. Mereka masih menyanyikan lagu-lagu, memanjatkan doa, membawa korban lembu tambun. Kata lembu tambun itu berarti yang terbaik untuk mereka persembahkan. Mereka masih melakukan hal itu. Mereka masih mempersembahkan pekerjaan mereka, hasil pekerjaan mereka kepada Tuhan melalui perayaan-perayaan dan kurban. Lalu apa salahnya? Kenapa Tuhan buang? Kenapa Tuhan muak? Karena mereka melakukan ritual penyembahan dengan cara yang bagaimana? Polanya apa? Mereka turuti kok. Imam bilang apa? Mereka turuti kok. Tidak boleh dari binatang yang cacat. Mereka turuti kok. Jadi apa salahnya? Penyembahan mereka menjadi menjijikkan di mata Tuhan. Karena tidak berdampak bagi kehidupan. Maksudnya bagaimana? Tempat kudus yang seharusnya melatih para pekerja untuk berjalan di jalan Tuhan sudah gagal. Tidak ada lagi teguran akan dosa, tidak ada lagi panggilan integritas. Iman, pekerjaan, dan penyembahan hancur berantakan. Semua hanya orientasi keuntungan. Ini ketamakan. Amos pasal 8 menambahkan elemennya dari tadi yang kita baca. Di sini sang nabi berbicara kepada sekelompok pedagang, orang bekerja, para pebisnis yang bersemangat dan tidak sabar menunggu. Menunggu apa dikatakan? Kapan Sabat berlalu? Itu mirip orang di gereja, cepat-cepatlah ibadah ini biar saya pulang. Saya mau dagang. Ya tetap ibadah ya karena disuruh ibadah. Tapi cepat-cepatlah, ini mau buka toko nih. Nah ini yang mereka lakukan. Supaya kami cepat-cepat jual tepung dengan Eva yang dikadalin. Nah ini yang terjadi dalam mereka. Para pedagang tidak sabar untuk meninggalkan tempat suci karena mereka tidak peduli dengan kebenaran. Pokoknya isi absen Tuhan senang. Lihat motif berhala tadi, barter, supaya mereka cepat-cepat mengeraup keuntungan berdasarkan strategi yang mereka sudah pikirkan. Mereka ingin sekali lolos dari liturgi sehingga mereka dapat menipu pelanggan mereka, mempermainkan pasar, memeras orang miskin dan tetap mengambil keuntungan dari produk-produk mereka yang buruk yang sudah tidak layak dijual. Sekali lagi, para pekerja ini masih berpartisipasi dalam ibadah. Bukan gak ibadah mereka. Akan tetapi penyembahan mereka tidak memiliki dampak yang nyata pada pekerjaan mereka. Karena pekerjaan mereka tidak dipimpin oleh firman. Dalam dunia yang berdosa, kita bisa lihat bahwa orang Kristen pun zaman ini terlibat dalam motif yang sama. Gimana? Cara kerjamu yang penuh dengan kebohongan, penipuan, mencuri, kemalasan, ketamakan, kesembarangan cara kerja. Berapa banyaknya engkau korupsi di dalam etos kerjamu, korupsi waktumu yang sama dengan cara hidup dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin bahwa jika para nabi melihat kita saat ini, mereka akan bangkit dan mengutuki kita juga. Karena semangat kerja kita yang tidak seturut dengan firman. Namun sesungguhnya yang tidak kita duga adalah, apa kata Amos? Amos mengingatkan mereka bahwa kerusakan etos kerja mereka lah yang menyebabkan kerusakan ibadah mereka. Maksudnya apa? Kau kerja tidak beres, kau datang ke gereja. Ibadahmu telah menjadi kegagalan di mata Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana kejahatan pasar yang dibahas di atas tadi itu langsung dikelilingi baik di atas maupun di bawah di dalam cara penulisan Amos di bawah pembahasan tentang ibadah, cara kerja tidak beres, model kiasmus. Maka para pedagang mengabaikan ibadah di awal, tidak peduli ibadah. Lalu mengabaikan ibadah di akhir, pokoknya urusan kerja tapi dengan cara yang kotor. Maka sekali lagi teman-teman, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Menurut Amos, kerja yang tidak setia akan menghancurkan liturgi dalam dua cara. Pertama, ketika para pekerja mengangkat tangan dan buah-buahan yang kotor kepada Tuhan, hasil pekerjaan mereka dengan cara yang kotor, mereka datang membawanya sebagai persembahan. Maka Tuhan akan menanggapi dengan mengubah nyanyian mereka menjadi ratapan. Karena sangkamu Tuhan disenangkan dengan sogokanmu, tapi Tuhan jijik dengan persembahanmu. Pesta panenmu tidak akan lagi meriah. Sukacita dalam penyembahan akan menjadi sirna, kering. Maksudnya apa? Berapa banyak orang tetap kerja rasa sukses tapi waktu ibadah kok aku tidak bisa lagi nikmati ya. Why? Karena Tuhan sudah tidak berkenan. Tuhan tidak buka pintu untuk kamu. Sampai sebegitunya peringatan kita para nabi. Konsekuensi kedua, penyembahan tidak lagi memberi makna pada pekerjaan.
Karena setelah engkau menjadi kering, firman Tuhan tidak lagi berikan. Walaupun ada tetap firman di mimbar. Kadang kala memang Tuhan tidak kasih lagi mimbar. Kita komplain, pendeta tidak bisa khotbah ini. Loh kenapa? Karena memang Tuhan tidak membangkitkan lagi hamba Tuhan untukmu, untuk menegurmu. Tidak mau lagi Tuhan kasih. Atau kalaupun masih ada, telingamu sudah tertutup dan engkau tidak bisa lagi mendengar kebenaran. Ini yang terjadi. Nabi meramalkan atau menubuatkan bahwa para pekerja akan meninggalkan penyembahan dengan perasaan yang tetap kering, tetap haus, tidak ada kelegaan. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi dibukakan pintu. Mereka digambarkan mendambakan keintiman rohani dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak berikan lagi. Merindukan firman, tetapi Tuhan tidak berikan lagi. Para pedagang akan terhuyung-huyung di dalam dunia pekerjaan, dalam pencarian rohani mereka untuk hubungan yang transenden, hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak temukan. Alhasil mereka carilah kepuasan, pemuasan emosi. Bukan lagi Tuhan, tapi mereka pikir itu Tuhan. Nangkap maksudnya? Pola itu kan yang sekarang terjadi. They don't care tentang firman. Yang mereka mau adalah di mana worship yang entertain emosi mereka. Itu tanda Tuhan membuang sebenarnya. Alkitab sudah kasih warning kok. Maka ketika pasar dipenuhi dengan keserakahan, para pedagang tidak akan mendengar apapun dari Tuhan di tempat kudus. Maka jika pedagang kaya menolak untuk mendengar tangisan para pekerja di pasar, Allah Yahweh pun akan menolak untuk mendengar tangisan mereka di tempat kudus. Gak ada lagi berkat. Pekerjaan tanpa integritas mengarah pada penyembahan tanpa integritas. Ini yang terjadi saudara-saudara sekalian. Maka saya bawa konteksnya ke dalam kita sekarang. Orang-orang yang tidak punya integritas kerja, yang tidak lagi mau berjuang, yang tidak lagi mau mengusahakan satu hal yang fundamental untuk menghasilkan berkat bagi banyak orang, mengelola alam semesta, maka mereka pasti sinkron dengan ibadah yang menawarkan prosperity. Makanya sejalan jadinya. Ibadahnya tidak beres karena pekerjaannya tidak beres. Atau pekerjaan yang tidak beres akan mencari tempat ibadah yang melegitimasi, mengkonfirmasi apa yang dikerjakannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting beri persembahan dan perpuluhan. Tapi siapa yang menegur? Paling yang dibilang, baik-baik kerja. Ya mereka baik-baik kerja kok. Jangan jadi pemalas. Mereka tidak pemalas kok. Seorang Timothy Ronald tidak mungkin pemalas. Mungkin kerja, tidur cuma 5 jam. Kerja terus. Tetapi apa yang dikerjakan? Dengan semangat apa dikerjakan? Maka sama, pemikiran apa yang kita bawa dalam pemikiran kita sekarang. Maka saudara sekalian, sepanjang minggu mereka mempraktekkan dan membiasakan pola-pola dunia, cara kerja yang kotor, itu yang mereka terus hidupi. Pola ekonomi yang deform, pola ekonomi Baal yang kompetitif, yang dengan semangat pencarian keuntungan diri. Itu yang terus mendrive langkah mereka. Ekonomi dunia yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka. Liturgi pasar yang memimpin cara pikir mereka. Sehingga itu mengalahkan tempat kudus. Maksudnya apa? Kamu hanya datang ke gereja 1 kali seminggu, yang 1,5 jam pun pantatmu rasa sudah panas. Cepat ibadah ini, korbannya lama sekali, segala macam. Kamu cuma diisi dengan cara itu, sementara 1 kali 24 jam selama 6 hari Senin sampai Sabtu itu, kamu diisi penuh dengan sistem ekonomi dunia. Jangan pikir ibadah ini ibadah tok, tapi ini adalah cara Tuhan membentuk sistem ekonominya Allah di dalam pikiranmu. Cara pikir kebenaran, cara pandang worldview kebenaran. Tapi kau tidak isi, hanya berharap pokoknya kan aku tetap setia sekali seminggu ibadah. Tapi selama 6 hari itu, bahkan hari 6 plus setengah hari minggu, engkau kejar semua itu. Pantengin kriptomu tiap jam. 1 hari Sabat, istirahat yang penuh rahmat, tidak dapat lagi menandingi 6 hari keserakahan, perolehan yang rakus dari sistem ekonomi dunia. Dibentuk oleh pasar yang sesat, didrive oleh tawaran dunia yang kosong, maka pedagang-pedagang itu memasuki tempat kudus dengan mentalitas ekonomi dunia, bukan dengan ekonominya Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Ambil contoh lah di dalam realitas kita. Kerja, oke, kerja. Sudah tantangan pekerjaanmu luar biasa. Engkau masih bertahan sih, tidak mau korup, tidak mau bikin tanda tangan palsu. Seperti tadi dia ceritakan tentang temannya dan segala macam. Oh kamu enggak, pokoknya kamu tetap berusaha untuk kerja setia. Lelah, rest. Pulang dong, ngapain kamu pulang? Drakor terus.
sudah kerja terus, tension di dalam pikiranmu berhadap-hadapan dengan dosa. Maka apa yang menerangi pikiranmu? Ekonomi dunia itu terus tanam. Kamu tolak tapi tanam terus. Seperti air yang hantam karang. Tapi ini tidak diberi kekuatan. Kekuatannya apa? Drakor lagi. Mulai melo dengan pengharapan masa depan. Jadi kaya, belum lagi itu. Saya nggak tahu, orang bilang bisa addicted yang video-video film-film pendek yang di apa itu yang China itu ya, segala macam sudah sampai dibikin meme-nya. Seorang anak bilang, "Papa, saya tahu kamu pasti orang kaya. Aku akan datang kepada papa," katanya. Ini orang Indonesia kritik terhadap itu, bikin meme yang begitu. Lalu bilang, "Papa, makan yuk ke restoran." Lalu papa bilang, "Nggak ada uang." Tapi dalam hatinya bilang, "Aku tahu papaku sedang sandiwara." Kayak film-film itu kan ya. "Sudah, enggak apa-apa papa, nanti aku yang bayar." "Benar ya?" "Ya, aku masih ada uang jajan yang kutabung." Pergilah mereka makan. Lalu tanya sama papanya, "Udah bayar?" "Aku tahu papa kaya." Oh gitu lagi. Ketelan sama itu. Itu lucu-lucuan. But it happen di dalam mimpi kita. Karena itu terus mencekoki kita. Sistem ekonomi dunia menjadi ekspektasi kita. Itu kan yang saya bilang waktu di dalam pembinaan sebelumnya. Ditanya, maafkan ya, saya bukan seksis menghina wanita, ini karikatural tapi untuk membawa kita kepada imajinasinya. Anak Tuhan, cewek ditanya, "Kamu mau bergumul pasangan hidup?" "Oh iya, pasangan hidup yang bagaimana?" "Yang cinta Tuhan." Platformnya cinta Tuhan. Tapi saban hari nonton Korea, yang cinta Tuhan itu yang kayak mana? Yang jemput aku naik mobil, bukain pintu. Nanti kalau ke mall jajan bawain tasku. Nah itu cinta Tuhannya, cinta Tuhan. Yang penting dia berdoa. Nah lihat ya. Cinta Tuhan and yet segala macamnya sistem ekonomi dunia. Ini yang dibilang Tuhan tentang teguran kepada bangsa Israel. Mereka keluar dahulu dari Mesir sebelum pembuangan dari Mesir. Keluarkan Israel dari Mesir itu so easy. Kasih 10 tulah Israel, Mesirnya kapok kok. Tetapi yang lebih susah adalah apa? Mengeluarkan mentalitas budak Mesir dari pikiran mereka. Itu jauh lebih susah. Karena setelah beranak cucu hidupnya di situ. Memori tubuh mereka budak, otak mereka budak, mentalitas mereka budak. Nah sama dengan kita. Di dalam cara hidup kita 6 hari terus berhubungan dengan cekokan sistem ekonomi dunia. Lalu kita bilang kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyanyi memuji Tuhan. Tapi mindset ekspektasi kita, mentalitas budak dunia dengan sistem ekonomi dunia. Tuhan berkatilah aku, Tuhan aku ini, kalau aku sukses gini. Lihat ya. Engkau beribadah. Tetapi orang tidak beribadah sudah pasti salah. Tapi orang beribadah dengan cara seperti ini. Engkau tidak sedang beribadah di hadapan Tuhan. Siapa yang mau mikir dengan cara kayak gini? Ribet banget sih jadi orang Kristen. Apa sih yang penting kan sudah beribadah. Lihat, itu tanda engkau sudah ditelan oleh ekonomi dunia. Terlalu cerewet. Hamba Tuhan ajak kita berpikir kayak gini, capek. Sudah kasih realnya aja, saya harus bagaimana. No, justru undangannya adalah untuk kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ketidakmampuan liturgi tempat kudus untuk bersaing lagi dengan liturgi pasar. Ini yang menjadi titik kritis. Para pekerja perlu, hai pemuda-pemudi, engkau perlu dan harus untuk senantiasa berpartisipasi dalam liturgi yang senantiasa. Tidak hanya setiap minggu, ada persekutuan, ada hal-hal yang lain. Untuk membentuk sistem ekonomi Allah di dalam pikiranmu yang memberikanmu kekuatan untuk berhadap-hadapan dengan sistem ekonomi dunia di dalam pekerjaanmu. Ini callingnya. Jadi para pekerja berharap untuk tetap setia pada kebenaran di tengah-tengah ekonomi dunia yang korup. Kita perlu mengembangkan dan mempraktekkan kontraliturgi, habitus yang baru. Kita sendiri setiap hari di tempat kerja bagaimana? Adakah hatimu diterangi oleh firman? Adakah hatimu tetap senantiasa di dalam persekutuan dan pertemuan ibadah? Ini yang dikatakan di dalam terang perjanjian baru. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Aduh, kalau untuk ketemu sama kolega apapun bayar harga. Tapi kalau untuk persekutuan, aduh enggak ada waktu, aduh sorry nih sibuk banget. Sih, anak-anak muda sudah menggerus. Yang penting aku ke gereja, itu tok. Amos dengan jelas menunjukkan bahwa pekerja tidak memasuki tempat kudus sebagai papan tulis kosong. Semua orang masuk ke dalam ruang ibadah sudah punya mentalitas sistem ekonomi di kepalanya. Apa yang kau bawa waktu engkau datang ke sini? Ini pertanyaannya. Mereka sudah memiliki pola-pola ekonomi dunia yang tertulis, terpatri di hati mereka. Tetap datang sama Tuhan tapi dengan mentalitas budak dosa. Makanya itu yang dulu saya bilang. Hati-hati dengan engkau yang pemuda.
Kalau engkau terus bekerja dengan sungut-sungut dan masih bilang, aduh ya susah lah, aku cuman budak korporat. Engkau tidak pernah mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena engkau membandingkan dirimu dengan orang lain, bukan memikirkan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Engkau gagal memaknai hidupmu dengan benar. Mereka kebal terhadap penyembahan yang kudus. Telinga mereka tertutup, hati mereka telah menjadi keras, pikiran mereka telah terpaku kepada keuntungan, profit, sehingga penyembahan mereka hanya money oriented, menyembah hanya untuk berkat. Mereka mengangkat tangan-tangan serakah ini untuk berseru kepada Tuhan, tapi di luar tangan-tangan serakah ini mencengkeram, menipu, dan mengkonsumsi orang-orang lain, memakan orang. Satu kebaktian penyembahan saja tidak mungkin bisa mengubah hidupmu untuk menjadi etos kerja yang benar. Tidak bisa, saudara. Namun para nabi bukan tanpa harapan. Apa yang mereka katakan? Meskipun tempat kudus telah terbukti tidak efektif dan tidak berdaya. Namun yang terjadi di dalam kedaulatan Allah untuk mengubah dan menyelamatkan. Dengan cara apa? Amos menutup kitabnya dengan sebuah janji. Bahwa setelah masa pembuangan yang menghancurkan, Tuhan tetap pukul. Tetapi Yahweh akan memulihkan Israel kepada penyembahan dan pekerjaan yang kudus. Amos 9 ayat 14-15. Kapan itu terjadi? Di dalam inkarnasi Kristus yang menebus. Engkau tahu, engkau ditebus menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah untuk merepresentatifkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Ini callingnya kita. Saya tidak sempat bahas lebih panjang. Saya tutup di sini. Kapan-kapan sambung dia. Tetapi intinya apa, saudara-saudara sekalian? Mari kita belajar untuk melihat sisi teguran dari kitab Hosea bagian terakhir. Liturgi yang buruk, ibadah yang bermasalah pada akhirnya akan mengarahkanmu kepada pekerjaan yang dirusak. Cara ibadah yang tidak lagi memimpin hatimu membuatmu sembarangan dalam dunia kerjamu. Apa maksudnya ibadah yang buruk? Ibadah yang masih menyanyikan pujian, tapi semuanya sangat antroposentrik. Ini yang terjadi. Saudara, saya tidak bilang yang di luar dulu. Berapa banyak orang datang ke gereja hanya supaya Tuhan jawab masalahnya. Lihat, semangatnya antroposentrik. Saudara jangan pikir datang ke gereja supaya masalahmu dijawab. Itu dampak bukan tujuan. Jangan itu yang kau bawa. Calling ibadah, kenapa di dalam ibadah kita ada liturgi? Itu membentuk sistem sehingga pola liturgi itu yang kau pakai dalam pekerjaanmu. Yang kedua, kenapa di liturgi kita ada votum? Karena ibadah itu bukan karena inisiatifmu datang sama Tuhan, bukan karena engkau ingin dipuaskan dengan perasaanmu, tapi votum itu berarti undangan Tuhan untuk kita datang ke hadiratnya. Tuhan mengundang kita sehingga sistem kebenarannya ditanamkan dalam pikiranmu. Itu tujuannya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ibadah telah diganti kepada entertainment. Ibadah yang menyanyikan himnal sentimental. Yang dilanjutkan dengan doa-doa seruan yang egois hanya demi kepentingan diri. Dan ditawarkan kepada firman yang menjanjikan kenikmatan diri. Bukan lagi tentang kesucian Tuhan. Bukan lagi tentang panggilan dan rencana Tuhan. Bukan lagi tentang kerajaan Allah. Semua ditwist. Ibadah digunakan menjadi alat membius umat Tuhan yang bekerja hanya untuk menikmati sebuah fata morgana. Penyembahan dipakai untuk menenangkan hati para pekerja yang tertindas. Tetap korup, tidak apa-apa, Tuhan sudah berkati, pulihkan, nanti Tuhan berkati lagi. Ibadah dipakai untuk meredakan rasa bersalah, ketudingan dosa dan segala macam dininabobokkan. Yang penting Allah peduli, Allah mengasihimu. Tanpa lagi ada kebenaran. Ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk meninabobokkan. Maka demikian juga sekarang dalam realitas kontemporer. Ini kritiknya terakhir. Bentuk-bentuk spiritualitas postmodern sekarang yang terjadi tidak kebal terhadap manipulasi yang seperti ini. Berapa banyak ibadah gerejawi yang dijalankan dengan semangat entertainment? Berapa banyak ibadah gerejawi yang dengan semangat hanya antroposentrik? Ditambah lagi mengadopsi cara dunia masuk ke dalam gereja. Bukan mengutus cara kerja Allah menerangi dunia. Angka maksudnya ya. Sekarang apa yang dilakukan? Kita tidak membuat dunia mengikuti pola kita. Tapi sekarang gereja mengadopsi apa yang di luar dibawa ke gereja Tuhan. Nah ini, apa bedanya mimbar dengan entertainment? Nah ini sudah terjadi, sekarang gak ada lagi mimbar. Sekarang entertainment. Saudara perhatikanlah, di dalam filsafat nanti baca Paul David Tripp di dalam 3 trilogi bukunya Allah di Lahan Terbengkalai dan segala macam.
Dia kasih tahu fenomena-fenomena sekarang gereja telah mengganti semua belakang ini jadi Videotron. Layar full, mimbar sudah menjadi kecil, akrilik kecil. Karena apa? Bukankah center dari seluruh ibadah adalah Allah dan ekspresi kebesaran Allah ditunjukkan melalui mimbar dan tahta firman mewakili isi hati Tuhan. Sekarang itu direduce menjadi kecil supaya pemuasan entertainment, pemuasan sensorik mata, emosi, musik, sound system. Tapi suara Tuhan menjadi kecil. Itu bukan lagi ibadah. Ini yang terjadi. Belum lagi spiritualitas timur, alternatif telah dibawa kepada gereja. Apa yang dilakukan sekarang gereja dalam retreat meditatif, berdiam dengan Tuhan. Atau di dalam semangat saudara-saudara kita yang pergi ke Goa Maria, berdiam dalam Tuhan. Saudara, berdiam itu apa? Semangat-semangat mengosongkan diri. Oh, apa ini? Mengosongkan diri ini apa? Kapan Tuhan suruh kamu mengosongkan dirimu? Ya setan masuk, monggo. Sekarang perusahaan juga melakukan hal itu kan ya. Praktek-praktek meditatif, ada ruangan khusus untuk yoga. Bukan hanya yoga sebagai gerakan pilatesnya, berdiam dan segala macamnya. Praktek-praktek pemberdayaan spiritual. Katakan kamu bisa, diam, lihat, fokus, katakan kamu bisa. Apa iki katakan kamu bisa, katakan kamu bisa. Sugesti. Tidak sedikit orang Kristen juga akhirnya menjalankan dengan cara yang sama. Percayanya Yesus, Alkitabnya The Secret lah, atau siapa lagi tuh tokoh-tokoh besar itu, buku-buku Robert Kiyosaki lah dan segala macamnya. Itu Bible-nya. Ingat saudara, ini adalah kekejian di mata Tuhan yang berakhir pada penghukuman Israel dibuang ke Babel. Hosea terus-menerus menggunakan metafora seksual. Ingat Nabi Hosea ya, apa yang terjadi? Engkau berzina hai bangsa Israel. Dengan cara dia harus melakukan praktek menikah dengan seorang pelacur untuk menggambarkan perselingkuhan ekonomi dan liturgi Israel yang najis di hadapan Tuhan. Justru itu yang menjadi cerminan yang Tuhan mau kita sadari sekarang. Bangsa itu tidak setia kepada kekasihnya, dia tidak setia di pasar dan di ladang, di singgasananya dan di altarnya. Israel telah menjadi pelacur di hadapan Tuhan. Hosea pasal 2. Dan ini yang terjadi kembali di dalam kehidupan kita. Saudara, mari belajar sekali lagi. Apa poinnya? Saya tutup ya. Maka yang menjadi teguran buat kita sekarang adalah mengapa ibadahmu tidak lagi memuaskan atau melegakan hatimu menjadi orang yang berjalan di dalam kebenaran. Mengapa ibadah tidak mampu lagi mengubah kehidupan cara pikirmu. Sebab liturgi yang telah engkau jalankan bukan lagi liturginya Allah. Tetapi seluruh ekspektasimu yang kau harap untuk dilayani oleh Tuhan. Bertobatlah. Mari kembali kepada jalurnya Tuhan. Yang tentu jalurnya tidak gampang. Susah, berat, setengah mati. Tapi Tuhan menyediakan. Kalau engkau terus mengcompare dirimu dengan orang lain, yang engkau tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera. Tapi kalau engkau benar-benar bergumul untuk mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau akan mengerti Tuhan memprovide segala sesuatu bagimu. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan dari Terang Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 28. Sama-sama kita baca ayat ini, Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Ini calling yang Tuhan mau kita hidupi dalam kehidupan kita sekarang. Bersama-sama membaca Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Teman-temanku, apapun pekerjaanmu. Engkau sebagai seorang di dalam instansi pemerintahan, engkau seorang pegawai, engkau seorang pebisnis, engkau guru, engkau dokter, engkau mahasiswa, atau mungkin engkau berpikir hanya ibu rumah tangga, padahal tidak. Itu semua calling yang Tuhan percayakan. Kuduskanlah itu menjadi ibadahmu di hadapan Tuhan, karena untuk itulah engkau ditebus. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terangi hati kami untuk menyadari betapa seriusnya Tuhan menilai, memperhitungkan kehidupan kami dari pekerjaan kami. Karena pekerjaan itu panggilan Tuhan yang teramat serius. Dan di dalam panggilan penebusan bahwa kami ditebus untuk menjadi orang-orang benar. Bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kami sendiri. Supaya dari apa yang kami kerjakan memuliakan Allah dengan cara kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan beranugerahlah, Tuhan berbelas kasihlah. Beri kepada kami hati yang terus melihat hidup kami di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Kami mohon pertolongan dan belas kasih-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.